Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali tentang materi manajemen pemerintah daerah, yaitu tahap yang keempat, pertanggungjawaban. Pelaporan keuangan. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengolahan data transaksi keuangan daerah dalam rangka penyusunan sebuah laporan keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah daerah. Bagan umum sistem akuntansi keuangan daerah: input, proses, output, outcome. Inputnya dokumen sumber transaksi keuangan, prosesnya ada jurnal, posting, ikhtisar, outputnya laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Outcome-nya pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah daerah. Proses dasar akuntansi itu ada dari transaksi, ya kan, dokumentasi, dokumen sumber, penjurnalan, kemudian jurnal, posting ke buku besar, peringkasan neraca percobaan, kemudian pengerjaan kertas kerja, penyusunan laporan keuangan, dan terakhir adalah laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah atau SAP. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penyusunan SAP akrual. SAP akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standard dan memperhatikan peraturan perundangan serta Komisi Indonesia. Pertimbangan, SAP yang ditetapkan dalam PP 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Para pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya. Lingkup PP 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Penerapan basis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Ketentuan lebih lanjut penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Struktur SAP berbasis akrual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Pernyataan standar akuntansi pemerintah. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. Nomor 3 tentang laporan arus kas, 4 tentang catatan atas laporan keuangan, 5 tentang akuntansi persediaan, 6 tentang akuntansi investasi, 7 tentang akuntansi aset tetap, 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 9 tentang akuntansi kewajiban, 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Nomor 12 tentang laporan operasional. Komponen laporan keuangan itu ada 7 ya. Pertama LRA, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,
laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan. Struktur LRA, pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, silpa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Melaporkan mutasi saldo anggaran lebih SAL yang merupakan akumulasi saldo silpa atau SIKPA dari LRA. Struktur LP-SAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, itu yang tadi silpa atau SIKPA tadi ya, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Neraca itu ada aset, ya kan? Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset kewajiban ekuitas tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, atau EDC. Ekuitas merupakan surplus atau defisit laporan operasional atau selisih antara pendapatan dan beban aktual. Laporan operasional, pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dan kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, pos luar biasa bila ada, surplus atau defisit laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dana. Hubungan antar laporan, laporan finansial, LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan pelaksanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL. Oke. Jadi kalau laporan finansial itu dia laporan operasional, ya kan? Laporan operasional itu kan pendapatan beban. Pendapatan beban kalau dia surplus, dia pasti ke ekuitas ya pengaruhnya ya, mau surplus atau defisit dia berpengaruh ke laporan perubahan ekuitas, ke laporan perubahan modal berpengaruh terhadap neraca gitu ya. Kalau laporan pelaksanaan anggaran, laporan realisasi anggaran dia mempengaruhi laporan perubahan saldo anggaran lebih. Oke. Laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan semesteran SKPD, laporan realisasi semester pertama, prognosis 6 bulan berikutnya, disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 10 hari setelah berakhirnya semester pertama. Laporan semesteran Pemda, laporan realisasi semester pertama, prognosis 6 bulan berikutnya, disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya semester pertama. Ya, jadi laporan semesteran itu setiap dinas badan itu menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Pemda juga seperti itu, tapi Pemda menyampaikannya kepada DPRD. Kalau dinas atau badan menyampaikannya kepada kepala daerah. Laporan keuangan akhir tahun, pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD, catatan atas laporan keuangan SKPD. Kalau pelaporan dan pertanggungjawaban Pemda, dia ada laporan arus kas. Bedanya ya. Dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan BUMD. Oke.
Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan laporan realisasi semester pertama, minggu kedua bulan Juni. PPK SKPD menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama serta prognosis kepada pengguna anggaran 7 hari kerja setelah semester pertama berakhir. Oke, untuk yang lainnya bisa teman-teman baca ya. Atau mau saya bacakan? Udah, teman-teman baca sendiri saja ya. Oke. Atau saya bacakan ya, biar teman-teman bisa lebih, mana tahu apa, malas membaca, biar saya yang bacakan. Penyusunan laporan realisasi semester pertama itu minggu kedua bulan Juni. PPK SKPD menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama serta prognosis kepada pengguna anggaran 7 hari kerja setelah semester pertama berakhir. Penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama dari pengguna anggaran ke PPKD 10 hari kerja setelah semester pertama berakhir. Penyampaian hasil konsolidasi laporan semester pertama oleh PPKD ke Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah minggu kedua bulan Juli. Penyampaian rancangan laporan semester pertama dari Sekda kepada kepala daerah minggu ketiga bulan Juli. Penyampaian laporan realisasi semester pertama dari kepala daerah kepada DPRD akhir bulan Juli. Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, itu bulan Februari. Konsolidasi laporan keuangan SKPD dan PPKD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, bulan Maret. Penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, akhir bulan Maret. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK 2 bulan setelah disampaikan, itu bulan Mei. Penyampaian raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK dari kepala daerah kepada DPRD 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau akhir bulan Juni. Persetujuan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK 1 bulan setelah disampaikan, akhir bulan Juli. Jadi itu dia ya, rentetan waktunya teman-teman, mulai dari penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban. Oke. Kemudian rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 hari kerja. Penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur paling lama 15 hari kerja. Kepala daerah dan DPRD menyempurnakan hasil evaluasi sebelum ditetapkan. Paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi. Kemudian pelaporan kinerja. Ikhtisar yang menjelaskan rencana ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengukuran kinerja, penilaian atau asesmen yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Prinsip penyusunan LAKIP, prinsip pertanggungjawaban adanya responsibility center sehingga lingkupnya jelas. Prinsip pengecualian, prinsip perbandingan, prinsip akuntabilitas, prinsip manfaat. Sistematika LAKIP, eksekutif summary, ikhtisar eksekutif, pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup, lampiran-lampiran. Kewajiban penyusunan LAKIP.
kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, unit organisasi eselon 1 pada kementerian atau lembaga, SKPD, unit kerja mandiri yaitu unit kerja yang mengelola anggaran sendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Pelaporan yang lainnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Laporan kepala daerah itu adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, LPPD. Ada laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sistematika LPPD, pendahuluan, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian ada urusan desentralisasi, prioritas urusan wajib yang dilaksanakan, prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan, tugas pembantuan yang diterima, tugas pembantuan yang diberikan, tugas umum pemerintahan, kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang terakhir, sistematika LKPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi isinya hampir sama dengan LPPD ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kebijakan pemerintah dan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan yang wajib yang dilaksanakan, urusan pilihan yang dilaksanakan, penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima, tugas pembantuan yang diberikan. Bab 6 penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus permasalahan yang dihadapi dan solusi, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Bab 7 adalah penutup. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang pertanggungjawaban APBD. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa lulus CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.